Jadi hari ini kita akan membahas mengenai implementasi Java Project Management di Visual Studio Code. Kalau di tutorial sebelumnya kita sudah membahas mengenai Visual Studio Code support untuk Java dengan menginstal Java extension, maka kali ini kita akan membuat Java Project. Setelah kita menginstal extension, ya kita bisa meng-create Java Project di situ dengan klik Create Java Project. Lalu di sana ada beberapa pilihan, No Build Tools, ini artinya bawaannya JDK ya. Kalau pakai Maven biasanya cocok untuk aplikasi-aplikasi yang ya multi client server architecture, Spring Boot untuk aplikasi web ya, yang biasa umum kita lakukan, Quarkus kalau kita hendak mengembangkan container base ya, atau single page application juga bisa, dan kalau micro profile ini untuk pengembangan aplikasi mobile Java. Nah, di tutorial kali ini kita pilih No Build Tools ya. Jadi bawaannya JDK. Kita akan pilih source code-nya di mana, yakinkan kita membuat sebuah project baru ya. Kita buat project baru di situ. Kemudian kita project baru, kita beri nama ya. Kita beri nama projectnya terlebih dahulu. Ingat selalu buat satu folder ya untuk kebutuhan tersebut. Lalu kemudian kita klik create folder tersebut dan kita beri nama projectnya ya. Kita beri nama projectnya. Saya di sini memberi nama Java Tutorial VSID. Oke. Kemudian setelah itu untuk Visual Studio yang versi baru, versi Mei, rekan-rekan harus mempercayai dengan mengklik Trust, dan di sini kita punya sebuah source code dengan nama app Java. Ya, layar konfigurasi akan tampil di sini. Rekan-rekan bisa melihat kita bisa mengkonfigur Java Runtime, bagaimana aplikasi dijalankan. Di sini kita bisa memilih JDK ya. Yang kita gunakan untuk project ini. Di sini saya sudah terpasang 11. Kalau misalnya ingin memasang lebih dari satu, itu juga bisa dilakukan karena kita bisa memilih JDK yang kita hendak pakai untuk pengembangan ini. Jadi kalau ada fitur-fitur baru yang hanya didukung JDK tersebut, pertimbangkan untuk mendownload. Dan di sini Microsoft sudah memilih mana yang didukung oleh Visual Studio Code. Selain itu ada konfigurasi yang cukup panjang ya. Ini bisa digunakan dan ini cukup menarik kalau rekan-rekan hendak mengkonfigurasi bagian perilaku editornya, tapi kita tidak lakukan itu. Dan yang kita lakukan adalah kita akan menggunakan sebuah ekstensi yang kita namakan dengan jar builder. Jadi salah satu kesulitan kalau menggunakan Visual Studio Code adalah menemukan di mana .class aplikasi kita ya. Walaupun kalau kita run itu terlihat ya, akan terlihat jelas di bagian running ya. Di sini kita hanya perlu men-search jar builder, kemudian kita install ekstensinya ya. Kita install ekstensinya semudah itu. Nanti kemudian kita tinggal memanggil command palette untuk jalankan ya. Di sini kita punya app Java, kita arahkan, kita membuka Ctrl Shift P ya. Kemudian kita ketik build jar ya, Java archive. Oke, kita running dan berhasil. Rekan-rekan bisa melihat hasilnya di folder build jar ya, di folder build jar. Di situ sudah ada app.class dan app.jar. Ini yang biasanya dibutuhkan ya kalau kita melakukan aktivitas seperti praktikum atau yang lain. Oke, kemudian kita jalankan dengan start debugging. Dan di sini rekan-rekan juga bisa melihat sebenarnya lokasi .class-nya itu ya, yang biru-biru itu. Ya. Dan kita bisa melihat bahwa kita sudah melakukannya dengan benar. Kita coba ubah ya source code kita sedikit. Dan kita coba nanti jalankan lagi. Jadi itu sesederhana itu untuk menjalankan aplikasi Java. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.